Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Pada kesempatan kali ini saya Faiz Sela Saida dengan NIM 203111226 ingin memaparkan mengenai materi makelar dan akad bagi hasil tanaman. Materi ini bersumber dari buku karya Profesor Dr. Andes Haji Masfuk Suhdi, yang mana dalam hal ini tugas ini disusun guna memenuhi tugas dari mata kuliah Masailul Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Kholis Firmansyah, SHI, MSI. Selanjutnya yaitu pokok bahasan. Pokok bahasan dalam pembahasan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, makelar, kemudian yang kedua, musaqah, dan yang ketiga, muzara'ah. Baik, selanjutnya ada contoh mekanisme jual beli melalui makelar. Di sini dia dianalisiskan bahwa sebelah kiri ini calon pembeli. Calon pembeli ini meminta kepada pihak makelar untuk dicarikannya mobil. Dalam pembicaraan antara kedua belah pihak ini, calon pembeli ini mengutarakan keinginannya untuk melihat mesin mobil, fisik mobil, kemudian juga harga dari mobil itu. Kemudian dilanjutkan dengan ikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan barang yang akan dipesan oleh pembeli. Setelah mendapatkan mobil yang diinginkan oleh si calon pembeli ini, pihak makelar kemudian menghubungi calon pembeli untuk dengan membawa serta mobil juga dengan pemiliknya atau dalam hal ini penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak atau sudah deal, maka pihak makelar ini berhak mendapatkan upah dari kedua belah pihak, dalam hal ini pembeli dan penjual. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari makelar. Apa sih itu makelar? Makelar atau samsarah adalah orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli ini sering disebut dengan istilah simsar. Simsar juga didefinisikan sebagai pihak yang masuk di tengah antara penjual dan pembeli agar terjadi jual beli. Praktiknya ini disebut dengan istilah samsara. Sebagaimana penjelasan itu dapat dipahami bahwa makelar atau samsara adalah perantara perdagangan atau perantara antara penjual dengan pembeli untuk memudahkan adanya transaksi jual beli. Syarat-syarat pekerjaan makelar. Yang pertama adalah adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, menurut firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29.
Kemudian syarat yang kedua adalah objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Dalam hal ini objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Yang ketiga, dari pekerjaan makelar seperti ini dibolehkan memungut upah atau ijarah. Seperti tadi yang di atas, yaitu pihak makelar ini berhak mendapatkan upah dari kedua belah pihak, yaitu dari pembeli maupun penjual. Dasar hukum samsara berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Ya artinya, dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Hukum samsara juga menurut hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu utul ajiro ajrohu qabla ayaji fa'irku, yang artinya berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa jika pekerja sudah selesai dengan pekerjaannya, maka segeralah memberi dia upah. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada maklar adalah menurut perjanjian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Misalnya, adat kebiasaan di Indonesia menurut tradisi makelar berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai dengan 5%, tergantung kepada jumlah transaksi. Bila transaksi jual beli kurang dari 1 juta, maka imbalannya adalah 5%. Sedangkan jika transaksi lebih dari 1 juta, maka imbalannya adalah cukup 2,5%. Suatu tradisi atau kebiasaan atau adat tertentu bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dan sekaligus sebagai dasar penyelesaian persengketaan hukum, terutama dalam bidang transaksi atau jual beli. Prinsip ini ada dalam kaidah fikih yaitu al-'adatu muhakkamatun, yang artinya adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah musaqah. Apa sih itu musaqah? Musaqah adalah kerjasama atau syirkah antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil, yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama yaitu 50-50, atau 50% 50%, atau 2/3 untuk pemilik pohon dan 1/3 untuk memelihara pohon, dan sebagainya. Tugas kewajiban memelihara pohon atau tanaman, yang disebut dengan musaki, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu tugasnya menyiram pohon, membersihkan saluran air,
membersihkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan yang liar di sekitarnya, kemudian membersihkan ulat, menyerbukan dan mengawinkannya, dan sebagainya. Hak pemelihara atau menjaga pohon atau tanaman. Mendapat bagian dari bagi hasil pemeliharaan pohon yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah muzaraah. Apa sih itu muzaraah? Muzaraah ialah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil, yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Tetapi pada umumnya, paroan atau 50-50 untuk memilih tanah dan penggarap tanah. Mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik dan penggarap tanah, bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat istiadat setempat ataupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau ada. Misalnya atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah diatur sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pemilik tanah yaitu membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya, dan menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan, alat-alat modern atau alat-alat tradisional sesuai dengan keadaan setempat. Yang kedua, kewajiban penggarap tanah meliputi pengelolaan tanah, penyebaran bibit, penyiraman air, pemeliharaan tanaman, pengobatan tanaman, mengetamnya pada waktu panen. Yang ketiga, kewajiban yang dilakukan bersama meliputi pembelian bibit, pembelian pupuk, pengadaan obat-obat pembasmi hama, dan pengadaan obat-obat penyubur tanaman. Persamaan dan perbedaan musyawarah dan musyawarah. Persamaannya yaitu keduanya merupakan akad atau perjanjian bagi hasil, yaitu yang tadi 50%, 50% atau paruhan. Kemudian perbedaannya, di dalam musyawarah tanamannya sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Sedangkan di dalam muzaraah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya. Kemudian kebanyakan ulama membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik dalam bentuk musyawarah dan muzaraah secara terpisah atau sendiri-sendiri, maupun bersamaan berdasarkan hadis Nabi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaybar untuk memelihara atau menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh dari hasil tanaman atau buahnya. Dan praktek Nabi inilah juga diikuti oleh para sahabat Nabi. Namun, dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak membolehkan akad musyawarah dan muzaraah. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan akad musyawarah dan muzaraah, tetapi dengan syarat bersamaan dengan musyawarah, jadi tidak sendiri. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.